Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 13 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 22 April 2024. Kita dimudahkan kembali untuk duduk bersama di Masjid Aisyah, Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian Islam ilmiah, An-Nasaih Lis-Salafiyyin, nasihat untuk pengikut dakwah salaf, dakwah sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan terakhir dalam kunjungan saya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun ini. Dan di pertemuan yang terakhir ini kita ingin mempelajari dan ingin memberi nasihat kepada diri kita masing-masing. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Dan sebagaimana sudah saya sebut, nasihat artinya adalah iradatul khair lil mansuhilah, keinginan baik untuk yang dinasihati. Dan memberi nasihat adalah inti ajaran Islam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Inti ajaran agama Islam adalah memberi nasihat, artinya berbuat baik. Baik itu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berbuat baik kepada kitabullah, berbuat baik kepada para pemimpin kaum muslimin, dan berbuat baik kepada seluruh keumuman kaum muslimin. Dan tidaklah tegak agama Islam ini kecuali dengan pemberian nasihat. Makanya salah satu sifat dari manusia yang tidak merugi adalah yang saling memberi wasiat kebaikan, memberi wasiat di dalam ketakwaan, dalam kebenaran, dan memberi wasiat di dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa. Dan Allah bersumpah dengan masa karena masa adalah tanda kekuasaan Allah. Wal 'azim la yuqsimu illa bi'azim, dan yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Masa adalah makhluk ciptaan Allah yang agung, maka Allah berhak bersumpah dengannya dan menunjukkan apa yang akan disebutkan adalah penting. Innal insana lafi khusr. Di situ ada beberapa penekanan. Sesungguhnya, penekanan pertama, al-insan, seluruh jenis manusia, benar-benar. Penekanan yang kedua, di dalam kerugian. Kerugian di dunia dan di akhirat. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yaitu yang berilmu, karena iman tidak akan dapat dikerjakan kecuali dengan ilmu, dan beramal saleh dengan ilmunya tadi. Kemudian yang ketiga, saling memberi wasiat dengan kebenaran, memberi nasihat. Dan yang keempat, saling memberi nasihat tentang kesabaran. Maka penting untuk saling memberi nasihat selalu di antara kaum muslimin. Dan teman yang engkau temani karena Allah, yang paling pantas engkau temani adalah yang senantiasa selalu sering memberi nasihat kepada engkau. Bertemu sedikit memberi nasihat, bertemu sebentar memberi nasihat, duduk sebentar memberi nasihat. Inilah teman sejati. Inilah teman yang wajib kita temani karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya boleh bercerita, dan ini tahaddusan bin ni'mah, dan ini hak beliau untuk saya ceritakan agar pahalanya terus mengalir. Suatu saat saya berumrah bersama akhi fillah, saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kemudian di depan Ka'bah kita berbicara, dan beliau memberikan sebuah nasihat. Kata beliau, Din, sebelum kita pulang, langkah lebih baiknya kita memiliki bekal. Saya paham maksud beliau. Sebelum kita mati, maka hendaknya kita memiliki bekal agar bisa kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya tanya, antum maunya apa? Kemudian beliau mengatakan, antum bikin buat pesantren di Banjarmasin. Maka saya katakan, labbaik, siap. Sedangkan anak akan di Jakarta dan berusaha menulis kitab. Itulah perjanjian antara dua orang yang saya bersaksi mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah pesantren Intan Ilmu
yang sekarang berumur 4 tahun. Mudah-mudahan pesantren tersebut benar-benar menjadi amal saleh yang kita harapkan pahala setelah kita meninggal. Wallahi para ikhwah, Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal umur 45 tahun. Akan tetapi para ulama mengatakan yamutul alim wa yabqa kitab. Seorang alim meninggal dan yang masih tersisa adalah kitabnya. Berapa banyak seorang yang mengambil faedah dari seorang Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, dari mulai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dalam umur beliau persis seperti umur saya sekarang, 45 ya 46, meninggalkan harta yang sebenarnya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis apa yang telah mereka amalkan, semuanya tercatat. Wa atharahum, dan bekas dari amal saleh yang mereka tinggalkan. Maka saya berikan amalan, carilah teman yang senantiasa memberikan, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensius apa-apa berteman dengannya. Tidak menginginkan kehidupan dunia, harta, tahta, wanita, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu surga dunia. Salah satu surga dunia adalah seseorang memiliki teman yang saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering ceritakan ini agar beliau mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Nasihat yang pertama, sebelum saya katakan nasihat, maka nasihat ini akan berbentuk dua hal. Sebagaimana tugas para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka mempunyai dua hal atau dua tugas, yaitu basyiran wa nadhiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, nadhiran, pemberi peringatan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 119, "Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhiran." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian dalam surat Fatir Allah juga berfirman dalam ayat 24, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran bil jannah wa nadhiran minan nar. Pemberi kabar gembira, siapa yang beramal saleh maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberi peringatan,
akan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nasihatnya nanti akan berbentuk, yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan perintah. Kemudian yang kedua, hal yang berkaitan dengan larangan. Perintah yang mendatangkan kabar gembira jika dikerjakan, dan larangan yang memperingatkan tentang siksa neraka jika dilanggar. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Karena seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk bertakwa. Dan takwa dua sisi. Yang pertama fi'lu ma'mur, yang kedua tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Maka saya pesan juga kepada para ustadz, para pendakwah, agar mengerjakan dua hal ini. Jangan selalu hanya melakukan nahi mungkar saja, tetapi juga melakukan amar ma'ruf. Karena agama Islam tegak di atas dua hal. Fi'lu ma'mur, diperintahkan mengerjakan perintah, dan tarku mahdzur, meninggalkan yang terlarang. Taib. Adapun yang berkaitan dengan bisyarah ataupun yang berkaitan dengan perintah, maka nasihat saya adalah yang pertama, utlubul ilm syar'i li ta'budallah ala basirah. Tuntutlah ilmu agama, bukan ingin dikatakan sebagai seorang hafidh, alim, qari', tetapi tuntutlah ilmu agama agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, ilmu pengetahuan. Karena itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat yang pertama yang merupakan perintah dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Di sini terdapat perintah untuk beribadah. Dan ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali di atas ilmu agama yang benar. Maka belajarlah ilmu agama agar bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah tidak akan bisa tegak kecuali dengan ilmu agama. Maka belajarlah ilmu agama yang baik, yang benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan ingat, belajar ilmu agama, jadi ini nasihatnya. Nasihatnya belajarlah ilmu agama. Kemudian dari nasihat nanti ada sub-subnya yang saya ingin tekankan. Yang pertama, dari belajarlah ilmu agama, yaitu belajarlah untuk beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mencela orang yang tidak belajar agama, bukan untuk mengghibahi orang-orang yang bodoh terhadap agama, bukan untuk merendahkan orang-orang yang tidak faham agama. Belajarlah ilmu agama agar bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini penekanan pertama dari nasihat pertama. Belajarlah kepada Allah, belajarlah ilmu agama untuk beribadah kepada Allah dengan benar, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menghina orang, bukan untuk menggibahi orang yang awam, merendahkan seakan-akan dia sudah mempunyai ilmu yang tinggi. Bukan. Belajarlah untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan ini yang merupakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, ilmu pengetahuan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Belajar ilmu agama, belajarlah ilmu agama untuk beribadah di atas basirah, di atas ilmu yang benar, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah, bukan untuk menganggap yang lain hina, yang lain rendah, yang lain menyimpang. Bukan. Belajarlah untuk agar bisa beribadah kepada Allah. Itu penekanan pertama dan nasihat pertama. Penekanan yang kedua dari nasihat pertama, belajarlah ilmu agama agar menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menambah khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama membimbing kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan silsilah akidah, matan akidah yang dipelajari di dalam dunia pesantren. Seperti misalkan yang pertama al-usul al-thalath, 3 landasan pokok ajaran Islam. Yang kedua al-qawaidul arba, 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Yang ketiga kitab tauhid. Yang keempat al-aqidah al-wasitiyah. Yang kelima at-tadmuriyah. Yang keenam atau al-hamawiyah. Kemudian yang keenam at-tadmuriyah. Yang ketujuh baru at-tahawiyah. Landasan atau urutan-urutan belajar akidah bukan untuk hanya membantah orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar. Anda belajar akidah wasitiyah untuk mengenal Allah, Allah Al-Alim, Al-Basir. Apa itu Asma'ullahil Husna, apa itu sifat-sifat Allah yang ulia, demi khasyatullah, agar kita lebih takut kepada Allah, karena kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk membantah orang. Ini saya nasihatkan kepada para ustadz juga, ketika ngajar perkara akidah, bukan tujuannya hanya untuk membantah kaum yang menyimpang, yang membuat akhirnya seakan-akan kita nuzakki ala anfusina, kita mensucikan diri kita sendiri, seakan-akan yang lain semuanya salah, kita pemegang kunci surga. Tidak ya akhi. Belajar ilmu agama untuk khasyatullah, untuk lebih khasyah, takut kepada Allah, karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah katakan ada 3 istilah tentang takut: al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah. Al-khauf artinya kita takut terhadap sesuatu. Al-khasyah, kita takut terhadap sesuatu tersebut karena kita mengenal
ma'rifah kepada sesuatu tersebut. Ar-rahbah, kita takut terhadap sesuatu tersebut, kemudian kita berlari dari apa yang kita takuti, sehingga tidak terkena kepada apa yang kita takuti. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, beliau berkata, ayyuhal alim, wahai orang yang berilmu, perhatikan, yang sering duduk di majelis ilmu, akan tetapi khasyatullah, apalagi di zaman sekarang. Ilmu, saya juga pernah ngobrol sama Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin. Sekarang jamaah sudah lebih canggih daripada ustadznya. Tinggal searching di Syekh Google, dapat semua permasalahan. Sudah lebih pintar. Makanya kalau seandainya antum lihat di komentar-komentar media sosial, yang ditanya ustadznya, yang jawab jamaahnya. Afwan ustadz, izin menjawab. Itu qalil adab. Penuntut ilmu di atas manhaj salaf tidak seperti itu. Di zaman dahulu, kalau seandainya ada sebuah pertanyaan, lau hadha as-su'al urida ala Umar la jama'a ahla Badr. Kalau seandainya pertanyaan ditujukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka niscaya beliau akan mengumpulkan orang-orang dari para sahabat yang mengikuti perang Badar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di zaman sekarang, afwan Ustaz, izin menjawab. Hati-hati itu. Qalil adab. Dan itu tidak khasyatullah. Orang yang belajar ilmu agama, lihat kata Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, innamal alim man yakhshallah. Sesungguhnya orang yang berilmu agama ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, lihat beliau di sini memakai kata khasyah, tidak memakai kata khauf, tidak memakai kata rahbah. Khasyatullah, takut kepada Allah karena ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Razzaq. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Al-Faqihu man yakhsha Allah azza wa jalla. Orang yang ahli fikih bukan orang yang hafal rukun solat berapa, rukun wudu berapa, rukun enggak. Al-faqih, makanya disebut tauhid al-fiqhul akbar. Tauhid adalah fikih akbar. Al-faqih man yakhsha Allah. Orang yang ahli fikih adalah orang yang khasyah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pokok ilmu adalah khasyatullah. Lama duduk di majelis ilmu, sudah lama ngaji, sudah sering banget bahkan didatangi oleh syekh ke Lombok ini. Akan tetapi saat sendirian masih bermaksud, akan tetapi bermuamalah dengan orang lain masih menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, bermain riba, hutang tidak dibayar. Aina khasyatullah? Mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sering duduk di majelis ilmu, akan tetapi memutuskan silaturahim, pendendam. Mana khasyatullah azza wa jalla? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perkataan yang menarik dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, wal khasyatu hiya al-khauful mabni 'ala al-'ilmi wat ta'zim. Yang namanya khasyah
yang merupakan pokok ilmu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, di atas ma'rifat kepada Allah, dan di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-alim, seorang yang alim, yang terus belajar ilmu agama, terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya, kekuasaannya, penciptaannya. Ini titik poin penekanan dari belajarlah ilmu agama yang kedua. Ya, belajar ilmu agama agar membuat kita lebih khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaji dakwah salaf semestinya lebih amanah. Saat di kantor tidak menggunakan waktu kantor kecuali untuk pekerjaan di kantor. Kenapa? Karena dia khasyatullah azza wa jalla. Orang yang sudah duduk di belajar ilmu agama semestinya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama saat sendirian, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, idza khalauta fala taqul khalaut fa innal ladzi khalaqa adh-dhalama faqul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau sedang bersendirian, jangan engkau katakan aku sedang sendirian, tetapi katakanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan dia sedang melihatku. Khasyatullah azza wa jal. Semestinya seorang yang sudah duduk lama ngaji, maka dia meluangkan waktunya untuk mengerjakan wa dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, karena khasyatullah, berzikir kepada Allah sendirian sampai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksa Allah dengan begitu banyak dosa, takut tidak diampuni dosa, takut tidak dikabulkan amal ibadah, takut dan takut. Ini penekanan yang kedua. Belajarlah ilmu agama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penekanan yang ketiga, saya ingin mengoreksi metodologi sebagian ikhwah di dalam belajar ilmu agama. Ingin mengoreksi manajemen belajar ilmu agama. Maka hati-hati para ikhwah, jangan sampai antum kenal dakwah yang mulia ini, dakwah salaf ini, kemudian hanya sekedar ikut saja. Kalau kata orang, ikut kambing ribut, ikut mbek sana. Coba antum sekarang atau kita semua introspeksi diri. Berapa lama kita sudah duduk di majelis ilmu dakwah salaf ini? Dan berapa banyak ilmu yang mumpuni yang kita miliki? Ini terutama yang ikhwah-ikhwah datang sekarang yang baru hadir, baru mengenal dakwah. Maka jangan sampai seperti ikhwah-ikhwah yang sudah lama, sudah puluhan tahun, belasan tahun duduk di majelis ilmu, tapi seakan-akan ilmunya tidak ada yang mumpuni. Kenapa? Karena manajemen belajar ilmu agamanya keliru. Oleh karena itu, ustadz-ustadz senior kita dahulu, mereka sangat sabar, meskipun banyak yang akhirnya berguguran dari murid-muridnya. Akan tetapi dengan kesabaran mereka lahirlah para ustadz-ustadz yang sekarang ngajarin kita, yang mempunyai ilmu-ilmu yang mumpuni. Maka saya nasihatkan untuk belajar ilmu agama, belajarlah ilmu agama dengan manajemen yang benar. Bagaimana Ustaz? Lihat, sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ini sebelum saya masuk kepada isyarat Rasulullah SAW, saya ingin ingatkan, manusia itu ada dua. Ketika dia belajar ilmu agama, ada yang belajar ilmu agama, dia memang proyeksikan dirinya, saya ingin menjadi penuntut ilmu agama, kemudian saya ingin mendakwahkan ilmu agama ini. Mereka lah para santri yang menyantri. Kemudian setelah itu mereka belajar dengan titian-titian ilmu agama yang memang sudah benar-benar kurikulumnya bagus. Dari ilmu akidah, ilmu fikih, hadis, tafsir, benar-benar sudah kurikulumnya matang. Walhamdulillah. Akan tetapi ada di antara yang hadir dan kita semua belajar ilmu agama, dia hanya untuk, sebagaimana sudah saya sebutkan di poin yang pertama, beribadah di atas basirah, beribadah di atas ilmu agama yang benar, sehingga dia yakin betul bahwa ibadah yang dia kerjakan ini dapat dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua ini yang saya maksud, karena itu yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Antum, kita semua, saya dan antum menuntut ilmu agama, mungkin tidak ingin dari mulai SMP, SMA, kemudian lanjut kuliah, terus nanti menjadi pendakwah, akhirnya mengajari manusia. Tidak. Tetapi kita ingin belajar ilmu agama agar beribadah di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan yang benar. Tidak ada niatan mungkin untuk berdakwah, mungkin hanya sebatas kepada anak, istri, tetapi di hadapan orang banyak seperti ini tidak. Maka metode yang benar, wallahu alam, dalam belajar ilmu agama seperti ini, agar ilmu agamanya mumpuni. Coba introspeksi diri. Saya duduk mengenal dakwah ini sudah berapa lama, berapa tahun, berapa belasan tahun. Ternyata begitu-begitu saja. Bahkan akhir-akhir ini malah tambah futur. Ya, malah tambah futur. Kenapa futurnya? Karena mau mulai dari mana? Datang ustaz dari Banjarmasin membicarakan ilmu kolbu semua. Saya mulai dari mana? Maka mudah-mudahan ini nasihat memperbaiki. Meskipun antum mungkin tidak di masjid, antum cari ustaz, mungkin ngajar antum privat, anak istri sama antum di rumah, panggil ustaznya, ajari. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Maka pelajari yang paling pertama rukun Islam secara sistematis dengan materi yang sudah diatur sedemikian rupa beserta dalil-dalilnya. Saya beri contoh. Mempelajari tauhid, mempelajari dua kalimat syahadat maksud saya. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Maka pelajarilah apa makna yang benar dari la ilaha illallah. Apa arti yang benar dari syahadat la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah beserta dalil-dalilnya? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Apa konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah? Itu yang belajar namanya sistematis. Itu cara belajar seperti itu, insya Allah yang mendatangkan ilmu yang mumpuni, yang tidak mudah goyah ketika ada syubhat di media sosial. Ini kadang-kadang ada syubhat di media sosial, direpotkan ustadznya. Ustadz, ini ada video syubhat, coba tonton, nanti jawab, saya tunggu ya Ustadz. Enak aja ente. Hah?
Ilmu yang mumpuni tidak akan mudah terkena syubhat. Belajarlah. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat Muhammadar Rasulullah? Apa konsekuensinya? Apa syarat-syaratnya? Dan seterusnya beserta dalil-dalilnya. Setelah itu baru belajar tentang mendirikan sholat. Kalau sudah membicarakan mendirikan sholat, maka tidak sah sholat kecuali dengan berwudu. Belajar tentang wudu dengan dalil-dalilnya, sehingga saya membasuh kedua telapak tangan sebelum mengerjakan apapun saat berwudu itu benar-benar yakin beginilah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berwudu. Ya. Setelah membicarakan taharah baru membicarakan sholat dengan dalil-dalilnya, faham betul. Kenapa sholat ketika mengangkat kedua tangan, di mana mengangkat kedua tangan, mana hadisnya, hafal kita, tahu. Kalau tidak hafal, tahu kita hadisnya, ada ini. Di mana meletakkan tangan tersebut? Apakah sejajar dengan telinga, sejajar? Harus belajar itu. Wajib, itu bukan tugas anak pesantren saja, tetapi setiap muslim wajib mempelajari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Ini para ikhwah. Saya lanjutkan setelah azan. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah belajar rukun Islam, maka kemudian belajar rukun iman. Lalu setelah itu belajar tentang al-ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rentetan pembelajaran agar ilmu menjadi mumpuni. Lalu setelah itu apa Ustaz? Setelah itu pelajari ilmu-ilmu yang seseorang sangat memerlukan karena memang di bidangnya di situ dia bekerja. Seperti pengusaha, pedagang, maka dia harus belajar ilmu berdagang, ilmu berusaha yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sehingga apa yang dia hasilkan adalah harta yang halal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang kedua, itu nasihat yang pertama. Belajarlah ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi penekanannya ada 3. Belajar ilmu agama agar beribadah di atas basirah, ilmu yang benar. Yang kedua, belajar ilmu agama agar lebih khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, belajar ilmu agama yang sesuai dengan urutan-urutan, sehingga mendatangkan ilmu yang mumpuni. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang kedua, aqimus shalah, dirikanlah salat. Karena salat adalah penentu nasib seseorang di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah." Yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan sukses dan beruntung di dunia sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Maka salat adalah penentu nasib. Perbaiki salatmu. Dan Allah berfirman sering dalam Al-Quran, aqimis salah wa aqimus salah, Rabbi ij'alni muqimas salah. Kenapa pakai kata iqamatus salah, mendirikan salat, bukan fi'lus salat, bukan sekedar mengerjakan salat? Karena yang diminta adalah mendirikan salat. Siapa mereka yang mendirikan salat? Mereka yang senantiasa salat pada waktunya dengan khusyuk, dengan mengerjakan rukun dan kewajibannya, tumakninah, salat yang tidak terlambat, salat yang tidak di luar waktu, salat yang tidak di akhir waktu. Kalau laki-laki salatnya di masjid, aqimus salat, jagalah salat. Wallahi para ikhwah, salat adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari hadis Ummu Salamah. Kemudian riwayat Imam Hakim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, "Kana akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum." Yang artinya adalah wasiat paling terakhir, akhir wasiyah. Itu maksudnya adalah wasiat paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau yugharghiru biha fi sadrih, beliau nafasnya sesak saat mengucapkan wasiat tersebut. Dan wa ma yafidhu biha lisanu, lisannya penuh, susah untuk berbicara karena dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan as-salah, as-salah. Dan saya punya buku bagus yang pernah saya baca, judulnya Wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'ah yaumil akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan beliau. Salah satu wasiat beliau adalah perihal salat. Perihal salat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau berkata, "Kana akhiru kalamihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum." Termasuk perkataan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat, jagalah salat. Hati-hati para ikhwah, terutama para pengusaha, para pedagang, jangan sampai lalai salat. Terutama mungkin saat sedang
di dalam keadaan santai-santai berlibur, jangan sampai melalaikan sholat. Karena sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang melalaikan sholat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدٍ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka akan ada generasi pengganti yang buruk yang melalaikan sholat karena mengikuti syahwat. Hati-hati. Dan saya pesan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum ingin tahu guru siapa yang antum harus belajar dengannya? Patutkah ustadz ini menjadi guru saya? Lihat pertama kali sholatnya. Lihat pertama kali apa? Sholatnya. Coba perhatikan. Imam Az-Zahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Az-Zahabi, dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Siyar Alamin Nubala, beliau menyebutkan sebuah perkataan dari seorang tabi'i, Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kuntu arhalu ila rajul masirata ayyam li asma'a minhu fa atafaqqadu salatahu fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alayhi wa in ajiduhu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma' minhu wa qultu huwa lima siwaha adhiya. Yang artinya, aku kadang berjalan, bersafar menuju seseorang guru berhari-hari agar aku bisa belajar darinya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sampai, aku perhatikan sholatnya. Jika aku dapati yuhsinuha, dia bagus sholatnya, maka aku akan belajar bersamanya. Tapi jika aku dapati dia melalaikan sholatnya, aku akan tinggalkan dia. Dan aku tidak peduli siapa dia, aku tidak akan pernah dengar darinya. Kenapa? Apa alasan beliau? Huwa lima siwah adhiya. Orang ini kalau perihal sholat saja dia lalaikan, maka hafalan-hafalan yang lain pasti dia lalaikan. Huwa lima siwah adhiya. Maka antum boleh ngefans sama ustadz siapapun, karena mungkin ceramahnya bagus, tapi lihat sholatnya. Kalau seandainya lalai sholat, saya tidak akan belajar dengan ustadz ini. Huwa lima siwah adhiya. Dia terhadap selain sholat pasti lebih melalaikan lagi, terutama ilmu-ilmu yang dimiliki. Maka jagalah sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, jangankan para ulama, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka setelah mengajari tauhid kepada para anak-anaknya, maka mereka mengajari sholat. Seperti misalkan Luqman Al-Hakim, hamba Allah yang saleh, yang penuh dengan hikmah di dalam mendidik anaknya. Maka setelah mengajari sholat, setelah mengajari tauhid, tidak mensyirikkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Setelah itu, aqimus salat, jagalah salat. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengajari tauhid, berdoa kepada Allah untuk anak keturunan dan cucu-cucunya agar bertauhid, maka beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat, maka jaga salat. Illa salah, jagalah salat. Mungkin semuanya bisa terlalaikan. Illa salah, fa inna hablun mandud bainaka wa bain Allah azza wa jalla. Sesungguhnya dia adalah tali yang terjurai antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang salatnya, hilang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat berjamaah terakhir hari Kamis. Kamis siang sudah tidak sanggup lagi untuk berjamaah. Kamis, Jumat,
Sabtu, Ahad, Senin beliau meninggal. Selama 4 hari tersebut beliau senantiasa melihat di horden. Para sahabatnya diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan salat, mendirikan salat, beliau tersenyum. Wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Jagalah salat. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pesan saya yang ketiga yaitu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka nasihatnya adalah allimuhum wa adzimuhum, ajari anak istri ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Terutama anak-anak di zaman sekarang sangat, ya mungkin antum sekarang nih duduk di majelis ilmu, coba perhatikan anaknya kemana, apa yang dia tonton, duduk dengan siapa, keluar kemana, nongkrong di mana. Mungkin bapaknya panitia pengajian, mungkin bapaknya ketua yayasan, tapi anaknya kemana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka saya katakan, ayo berlomba-lomba kita agar memperhatikan salah satu umur kedua kita. Anak itu adalah umur kedua kita. Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Jika mati seorang manusia, terputus amalnya kecuali dari 3. Salah satu dari 3 tersebut, awaladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang meninggalkannya, anak saleh yang mendoakannya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu didiklah anak-anak dengan didikan yang tegas, yang ketat, agar kita merasakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil ulah tangan kalian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak terlahir di atas fitrahnya. Fitrahnya itu tauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, dalam surah Ar-Rum. Maka tegakkanlah amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam untuk bertauhid. Anak kita dilahirkan di atas tauhid. Maka itu adalah amanah di atas pundak setiap dari orang tua, terutama yang punya anak atau calon-calon yang mempunyai anak. Perhatikan baik-baik, anak adalah amanah di atas pundak setiap orang tua. Makanya setelah itu Rasulullah SAW bersabda, fa'abawah yuhawwidani wa yunassirani au yunassirani au yumajjisani. Maka fa di sini para ulama mengatakan fa'us sababiyah, maka kedua orang tuanya lah penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Penyebab utama adalah kedua orang tuanya. Fa'abawahu, maka jaga para ikhwah, itu investasi yang sangat luar biasa bagi seorang manusia, anak soleh. Dan salah satu yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjadi orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat di dalam Al-Quran tentang kisah 2 anak yatim yang mana ditolong oleh Nabi Khadir alaihi salam. Rumahnya mau rubuh, ditolong oleh Allah Nabi Khadir alaihi salam, diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian Nabi Khadir alaihi salam ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, kenapa engkau mau memperbaiki rumah tersebut?
Alangkah bagusnya kalau seandainya engkau mengambil upah dari perbaikan tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khadir alaihi salam berkata, "Fa ammal ghulam fakana wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan." فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Surat Al-Kahfi ayat 82. Adapun rumah, dinding rumah yang mau rubuh tadi, yang aku perbaiki, itu adalah kepunyaan dua anak yatim. Anak yatim adalah anak yang masih kecil, yang belum balik, ditinggal mati oleh bapaknya di kota tersebut, dan di bawah rumah tersebut ada harta simpanan. Harta simpanan. Nanti ini akan masuk kepada asuransi. Orang-orang bingung. Sebagian orang tua takut, kalau saya mati anak saya siapa yang akan menjamin? Makanya timbullah asuransi, insuren. Asuransi anak, pendidikan anak, asuransi kecelakaan anak, asuransi, jaminan maksudnya. Padahal ini jaminan yang paling kuat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta benda yang tersimpan. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, silakan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hafidha bi salahi abihima. Mereka diberikan jaminan, bukan hanya jaminan akhirat, jaminan dunia, keperluan dunia. Karena Allah ingin kalau seandainya anak yatim tersebut nanti besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan harta simpanan tersebut sebagai bekal untuk si anak yatim yang sudah besar tadi. Jaminan untuk anak yatim tersebut agar bisa terjamin hidupnya. Hafizah, kedua anak yatim tersebut terjamin bisalahi abihima, dengan kesolehan kedua orang tuanya. Saya pesan untuk diri saya pribadi, sebelum bapak ibu saudara-saudari sekalian, jadilah orang yang saleh, maka itu sangat mempengaruhi akan terjaminnya nasib anak kita. Bukan hanya urusan agama, urusan dunianya terjamin. Jadi ibu-ibu yang saleh, yang senantiasa shawwam, qawwam, qurra lil Quran, senantiasa ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, ahli doa, ahli baca Quran. Itu prestasi orang tua. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Dan yang lebih menarik lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, walam yu'raf lahuma salah. Ternyata ini anak yatim. Ternyata dua orang tua kandung dari anak yatim ini tidak dikenal sebagai orang tua yang saleh. Lalu siapa yang saleh? Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana al-jaddus sabi', al-abus sabi'. Ternyata yang saleh adalah kakeknya yang nomor 7. Berarti apa? Kesolehan orang tua akan menjamin anaknya sampai berapa? 7 turunan. Capek Pak? Tidak mengapa. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pembicaraan tentang neraka, ada perkataan salafus saleh, dan saya dengar ini dari Syekh Abdul Razak, wala an asbir ala at-ta'ah fi dunya ahwanu alayya min an asbir ala nari jahannam. Sungguh aku bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan perihal salat, memperhatikan salat malam, membaca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir dan berdoa. Nanti saya akan bahas masalah itu. Berdoa untuk anak,
Sebagaimana perkataan Imam Asy-Sya'bi, perkataan Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, "Inni la azidu fi salati liwaladi." Aku senantiasa menambah ibadahku untuk kesolehan anakku. Jangan dikira, Pak, salatmu berjamaah tidak berpengaruh terhadap anak-anakmu. Sangat berpengaruh. Dan kami merasakan di pesantren, anak-anak yang kadang-kadang bengong, banyak ngantuknya, sulit menghafal, sulit memahami, maka ternyata orang tuanya tidak becus menjadi orang yang saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang tua yang saleh. Ini penekanan dari nasihat yang ketiga. Karena orang yang tua yang saleh akan menjamin anaknya, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang keempat. Yang pertama, belajar ilmu agama. Yang kedua apa? Mendirikan salat. Yang ketiga apa? Mengajari anak-anak agar ilmu agama dan adab-adab keislaman. Dan penekanannya, jadilah orang tua yang saleh. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita di zaman yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan, semangatlah beramal sebelum datang fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah keadaan genting yang menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Dan fitnah ada dua, sebagaimana penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain. Al-fitnatu fitnatan, keadaan genting, godaan untuk manusia yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kerusakan dua. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain, godaan syubhat. Dan yang kedua, godaan syahwat. Salah satu hal yang bisa menjaga kita dari dua godaan ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Pak. Perbanyak doa dan amal saleh. Para ulama, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah di dalam keadaan genting, banyak fitnah, kadang banyak pembunuhan. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang asyratus sa'ah, nanti di akhir zaman banyak pembunuhan, sampai yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh, sampai yang terbunuh dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Makanya nanti di hari kiamat yang terbunuh akan membawa kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta didatangkan yang membunuhnya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Wahai Rabbku, tanya orang ini mengapa dia membunuhku. Keadaan genting. Maka yang patut kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa agar dijaga dari godaan, dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang kedua fitnahnya fitnatus syahwat, godaan syahwat. Wallahi para ikhwah, ketika kami di daurah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, beliau ditanya dengan pertanyaan yang saya belum tahu, karena dunia persilatan saya tidak tahu. Ada pertanyaan yang sangat aneh, luar biasa. "Syekh, bagaimana sikap kami terhadap seorang pendakwah sunnah yang berzina?" Jangan main-main dengan perempuan. Jangan main-main dengan godaan perempuan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan perempuan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Sebagaimana seorang pemuda yang
mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari godaan perempuan. Kita lemah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Kita lemah. Tidak ada yang kuat. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Sufyan bin Masruq As-Sauri rahimahullah, seorang ahli hadis, bahkan disebut Imamul Muhadditsin, beliau mengatakan, "Tamurul mar'atu baina yaday rajul, fala yastati'u illa an yanzura ilaiha wa la yantafi'u biha." Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, maka mau tidak mau dia harus lihat. Padahal dia cuma bisa menikmati dengan memandangnya, tidak bisa menikmati dengan yang lain-lainnya. Inilah kelemahan. Maka berdoa kepada Allah, baik dijaga dari syubhat dan syahwat. Berdoa. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan, "La sa'adata illa bi ta'atillah, wa la ta'ah illa bi'aunin min Allah." Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah. Berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada ikhwah yang sudah berumur seperti saya 40-an ke atas. Banyak-banyak berdoa. Ini juga nasihat yang beliau sampaikan, Fadilatul Ustaz Bu Abdul Muhsin. Beliau mengirimkan nasihat ke saya. Banyak doa ini kita sudah berumur 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ini sangat cocok doa ini ketika kita sudah sampai umur 40 tahun. Kenapa? Hampir semua nikmat dunia sudah kita rasakan. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan aku petunjuk untuk bisa beramal saleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah keturunanku. Aku bertobat kepada Engkau. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepada Engkau. Kenapa? Karena sudah banyak sekali hal-hal yang campur aduk di antara ketaatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Naml, ya, surat An-Naml, ya, surat An-Naml ayat 19, atau surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. An-Naml beda lagi ceritanya. Wassaynal insani biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, karena ibunya mengandung dalam keadaan sulit, melahirkan dalam keadaan sulit, menyapihnya dari kandungan sampai menyampihnya itu 30 bulan. Sampai jika dia sudah dewasa, kemudian berumur 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan orang. Kemudian beliau mengatakan, "Kam anta?" Berapa umurmu? Al-Fudail bin Iyad seorang tabi'i. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, "Berapa umurmu?" Orang tersebut mengatakan, "Sittuna sana, 60 tahun." Wahai Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mempunyai gelar Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Kemudian kata Fudail bin Iyad setelah mendengar 60 tahun, "Idzan anta mundu 60 sanah tasiru ila Allah." Sebenarnya engkau dari mulai 60 tahun lalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian
Al-Fudail bin Iyad bertanya lagi, hal ta'lamu ma taqul? Tahukah engkau apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang tersebut berkata, fassir lana ya Aba Ali. Tafsirkan untuk kita wahai Abu Ali. Kemudian beliau mengatakan, inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang ini mengatakan, famal hila. Kata beliau, umur sudah 60 tahun. Apa yang harus saya katakan? Lisan sudah terlalu banyak percampuran antara kebaikan dan kebatilan. Mata sudah terlalu banyak percampuran antara kebaikan dan kebatilan. Telinga sudah terlalu banyak mendengar yang batil yang hak. Makanan, banyak harta antara yang batil dan yang hak, sudah bingung mana yang harus ditaubati. Apa hilah? Apa yang harus aku kerjakan sekarang? Maka beliau mengatakan, ahsin, lihat ini. Ini amalan orang yang umur lebih daripada 40 tahun. Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Yang artinya, berbuat baiklah di sisa hidupmu, niscaya akhir hidupmu akan niscaya dosa-dosamu terdahulu diampuni oleh Allah SWT. Maka para ikhwan yang dirahmati, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah hendaknya seseorang dalam urusan rezeki mencari yang halal. Kenapa? Karena rezeki kita bahkan sebelum kita ada sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bertambah. Ada hal yang sangat menarik. Disebutkan ada seorang yang minta-minta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau akhirnya masuk ke dalam rumah. Lama beliau mencari. Beliau ingat ada beberapa dirham yang beliau miliki, tapi dicari kok nggak dapat-dapat. Orang yang minta-minta tadi akhirnya melihat ada pelana kuda yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia curi. Dia kabur. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib sudah dapat 4 dirham. Kemudian 4 dirham, 1 dirham itu kita kira 4,25 gram emas. Kemudian dia ingin ngasih. Ternyata orang tersebut sudah kabur dan mencuri pelananya. Lalu dipanggillah seorang pembantunya, kemudian tolong belikan pelana untuk kuda saya. Pergi dia ke pasar. Kemudian setelah itu dia dapati pelana. Dibelilah oleh orang suruhan Ali bin Abi Thalib pelana tersebut. Dibawa kepada Ali bin Abi Thalib. Ini pelana saya. Subhanallah, kata beliau. Subhanallah. Innahu ista'jala rizqahu al-halal bil haram. Maha suci Allah, sesungguhnya dia sudah mendahulukan rezekinya yang halal dengan cara yang haram. Lihat, aturan dia mau diberi 4 dinar, 4 dirham dengan cara yang halal, tetapi ista'jala rizqah, dia mendahulukan cara dengan cara yang haram. Yang didapat sama, tidak akan berubah. Yakini baik-baik. Antum sekuat apapun kerja, yang didapat sama. Bahkan saya tadi mendengar perkataan yang sangat luar biasa, pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan dari Fadilat Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, wallahi, demi Allah, lan tanala rizqa illa bima kataballah walau fi famin asad. Engkau tidak akan pernah dapat rezeki kecuali
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untukmu. Walaupun rezeki tersebut di dalam mulut singa engkau akan dapatkan. Dan kata beliau, wallah, demi Allah, lan tanala rizqa illam yaktubillahu lak walau qaddama laka ila fik. Demi Allah, kamu tidak akan pernah dapat rezeki kalau seandainya Allah belum menuliskannya untukmu, walaupun rezeki tersebut disurung, atau disurung bahasa Banjar itu ya, disodorkan ke mulutmu langsung, tidak akan kamu dapat kalau belum dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Begitu orang yang belajar tauhid, begitu orang yang duduk di majelis ilmu, al-ilmu khasyatullah, yakin betul bahwasanya kalau Allah sudah bertakdir pasti saya dapat. Yang belum saya dapat berarti bukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. I'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang belum menimpamu, belum kamu dapatkan karena memang belum ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah kamu dapatkan walaupun di depan mulut kita. Dan ada perkataan dari ulama salaf, dikatakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, ini perhatikan baik-baik. Kata beliau, ini urusan rizki. Kadang-kadang para lelaki galau dengan urusan rizki. Sebelum lebaran dapat THR untuk baju lebaran, untuk mudik. Setelah lebaran keperluan untuk setelah lebaran, habis semuanya. Banyak menggalaukan para lelaki. Perhatikan baik-baik agar kita tidak galau. Qala ahadus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, lamma kuntu janinan fi batni ummi, ketika aku sebagai seorang janin di dalam perut ibuku. Janin percampuran antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki selama 120 hari. Ja'ani Rabbi birizqi. Dalam keadaan seperti itu selama 9 bulan Allah memberikan rizki kepadaku. Aku tidak kerja apa-apa. Aku tidak kerja apa-apa. Allah memberikan rizki kepadaku ketika janin. Thumma wada'at ummi hatta ja'ani rizqi fi fami. Lalu ibuku melahirkanku. Kemudian rizkiku diletakkan oleh Allah di dalam mulutku. Apa itu? Air susu ibunya. Tanpa aku bekerja, rizkiku diletakkan oleh Allah di dalam mulutku oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa aku bekerja. Fa idza kaburtu asatu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asharru minni. Lalu ketika aku sudah dewasa, bisa bekerja, bisa berjalan, bisa berusaha, kemudian aku buruk sangka kepada Allah bahwa rezeki sulit, maka hamba mana yang paling keji terhadap Allah Subhanahu wa taala dibandingkan aku? Hamba mana yang paling buruk terhadap Allah prasangkaannya dibandingkan aku kalau begitu? Jangan takut para ikhwan. Rezeki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya saya tadi sudah janji ada amar ma'ruf nahi mungkarnya belum. Padahal nahi mungkar penting. Akan tetapi tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi PR yang membuat saya akan kembali ke Lombok lagi, Nusa Tenggara Barat,
Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bertakdir kita bertemu lagi, maka kita berdoa bertemu dalam keadaan iman dan penuh dengan ketakwaan di dunia. Kalau seandainya belum bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.